di part 1 film Indonesia. Untuk berikutnya daftar film part 2 film internasionalnya akan langsung gua upload di video berikutnya. Ada yang kalian tertarik nggak nih? Kalau gua sih akan mensikat habis nih, akan gue tonton semua film-film lebaran dan mungkin akan gue review nanti kontennya di sini. Tunggu aja untuk review film lebaran spesial nih, gue buat konten spesial bulanan kali ini hanya review film saja, yaitu film-film lebaran. Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Hadit Movie Time di ruang film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, kali ini gua akan membagikan daftar film bulanan nih. Waduh, kita sudah memasuki bulan April 2023. Sudah tak terasa ya, udah 4 bulan berlalu di tahun 2023 ini. Waduh, kali ini edisi lebaran nih, karena di bulan ini akan diisi oleh film-film lebaran nanti yang akan tayang di sekitaran tanggal 20-an ya. Dan film apa aja yang menarik bisa kita tonton di lebaran nanti? Ada daftar film biasa ya, bagi 2 part nih. Yang pertama part 1 film Indonesia dan part 2 film internasional. Tentu saja film Indonesia yang akan menghadiri layar bioskop kita nanti di lebaran. Siapa nih yang akan menang dan akan mendapatkan pundi-pundi penonton yang jumlahnya besar? Apakah akan tembus rekor lagi? Kita nantikan. Kayaknya sih enggak sih, tapi akan banyak jutaan penonton sih kayaknya. Oke, kita lihat dulu daftar film yang pertama untuk part 1 film Indonesia. Langsung kita masuk ke daftar film. Oke penikmat film, kita masuk ke daftar film part 1 film Indonesia untuk bulan April 2023 nih. Ada film apa aja yang akan tayang di lebaran ini? Yuk kita mulai satu per satu. Yang pertama ada Sewu Dino. Ini adalah karangan atau cerita buatan dari Simple Man yang kemarin membuat film atau ceritanya diangkat ke layar lebar, yaitu KKN di Desa Penari. Dan kali ini berjudul Sewu Dino. Waduh, Sewu Dino itu artinya apa ya? 1000 hari apa 1000 apa gitu. Pokoknya tentang santet nih. Wah, ada unsur santet-santetnya sih. Oke, film ini akan tayang sekitar 20 April 2023. Oh, berarti semua film lebaran akan tayang di 20 April ya. Salah satu santet yang paling mengerikan, mereka harus menyelesaikan ritual sampai 1000 hari. Nah ini dia. Jika melanggar, kematian menanti mereka. Jadi kalau gue pernah lihat ceritanya Simple Man, kalau nggak salah ini menceritakan tentang karakter atau pencarian sosok pembantu ya, atau ART. ART apa sih namanya, asisten rumah tangga ya, yang dimana awalnya kayak ada pencarian lowongan pekerjaan yang akan menjadi pembantu, ternyata malah mengurusi seseorang yang kena santet nih. Menariknya kalau gue lihat dari trailernya, wah keren banget ya, ada unsur film luarnya, Evil Dead kalau nggak salah. Wah itu keren banget ya. Jadi ada karakter, salah satu karakter ini akan kesurupan dan akan mengancam banyak orang di sekitarnya. Dan ini karakternya akan jauh lebih sadis karena dimasuki atau dirasuki oleh roh-roh jahat. Ya, dan dia juga termaksud terkena santet di sini ya. Wah, bagaimana cara mengatasi orang yang terkena santet? Tonton film Sewu Dino ini. Oke, yang berikutnya ada Kanzab. Wah, Kanzab ini universe-nya dari Makmum ya. Ada Makmum 1, Makmum 2, dan yang terbaru adalah Kanzab. Ceritanya tentang apa ya? Seseorang yang setelah peninggalan ayahnya ternyata dipenggal nih ayahnya dan dianggap sebagai dukun santet. Wah, ada unsur santet lagi nih. Tahun 98. Rahayu mengalami trauma hingga sulit khusyuk saat sholat karena gangguan Kanzab. Wah, ada unsur itunya ya, tetap di bawah ya. Kalau dilihat dari background story, dan gue pernah lihat trailernya juga, dan udah ada juga di sini kontennya di update film, gue melihat sih kayaknya ini menotis atau menceritakan tentang kejadian tahun 98 ini yang dimana para dukun santet dipenggal, yaitu tragedi Bondowoso apa ya namanya ya. Ya pokoknya itu dah salah satu daerah yang dimana banyak dukun santetnya, dan akhirnya
tragedi ini yang membuat meresahkan masyarakat, banyaknya dukun santet akhirnya dibunuh satu persatu nih gara-gara banyaknya praktek persantetan ini. Dan salah satunya karakter yang ini bapaknya dibunuh dan merupakan, bisa dikatakan dia kayak difitnah atau emang beneran juga nggak tahu ceritanya bagaimana. Yang jelas dia kayak salah satu target dari orang-orang yang mencari dukun santet yang untuk dipenggal kepalanya. Waduh, sadis banget ya. Pokoknya siapapun yang berbentuk dukun bakal dipenggal kepalanya. Waktu itu tragedinya serem banget. Dan ada unsur yang sebelumnya, Makmum 2:1, yang mengisahkan tentang sosok yang bernama Kanzab, setan pengganggu ketika kita sholat. Nah, itu dia selalu dinotis di film-filmnya. Dan kali ini dia juga ada kayak ritual sumpah pocong ya, yang untuk membuktikan bahwa keluarganya bukan dari kalangan para dukun gitu. Jadi dia melakukan sumpah pocong, malah jadi membuat mereka diteror oleh para pocong. Wah, di sini gue merasa kayak feel dari Pengabdi Setan enggak sih? Kalau gue lihat dari trailernya banyak pocong-pocong, dan dari tiduran, dari sujud, semua ada di sini. Wah, bakal mencekam terus saja. Kalau yang Sewu Dino lebih mengarah atau seperti film Evil Dead. Kalau yang ini mungkin akan seperti Pengabdi Setan kali ya. Kita lihat aja nanti filmnya. Oke, selanjutnya ada film Jin dan Jun. Wah, salah satu sinetron legendaris juga akan tayang di 22 April 2023 di Lebaran nanti. Ini sinetron legendarisnya yaitu sosok Jun bersama Jin yang akan selalu menolongnya di saat-saat yang dibutuhkan. Kali ini karakter Junnya sekolah ya, anak sekolah. Dan versi Jinnya akan lebih unik. Pas gue lihat sih, ternyata rock and roll nih Jinnya nih. Versinya kan kalau tahun-tahun lama tuh sinetron jadul itu, kalau nggak salah dia background story Jinnya adalah Jin Timur Tengah ya, berdandanan ala Timur Tengah terus. Kalau yang sekarang, bisa berganti-ganti jadi rock and roll, jadi sosok yang biasa-biasa kalian, dan jadi sosok yang juga serem kayak waktu itu. Terus gue lihat dari trailernya seperti film Death Note ya. Wah, sosoknya itu loh yang pas awal-awal Jinnya itu belum berubah jadi manusia itu. Kalau menurut gue sih kayak Death Note sih, yang L gitu karakter. Wah gila, yang makan apel tuh. Itu keren sih visualisasi dari Jinnya itu ya, yang diperankan oleh siapa ya namanya, lupa gua. Ya pokoknya yang sering nongol di TV lah, di film-film gitu loh. Lupa namanya. Ya pokoknya dia itu akan memerankan karakter Jin di sini, dan tentu saja karakter Junnya di sini yang dari DJS ya, dari Jendela SMP. Nah, itu yang akan memerankan tuh. Siapa namanya tuh? Gue juga lupa. suka lupa gitu nama-nama pemain. Tapi itu salah satu unik sih, background story-nya berbeda dengan sinetron jadulnya, dan karakter si setannya juga bisa diapa-apain tuh Jinnya itu. Keren sih, ini akan jadi seru. Drama, ada unsur horornya dikit ya pas dia muncul tuh Jinnya, dan juga komedi tentu saja. Buat meringankan kalian kalau terlalu berat nonton horor, bisa nonton yang ringan-ringan. Horor komedi cocok buat kalian. Jin dan Jun. Oke, selanjutnya ada Buya Hamka. Wah, ini film berat juga tapi keren nih. Drama yang paling gua tunggu-tunggu. Film Pinogo Bastian yang akan diperankan oleh Pinogo Bastian, yaitu Buya Hamka. Salah satu tokoh nasional ya, bisa dikatakan dari kalangan para ulama. Namanya Buya Hamka. Ini akan mengisahkan seluruh perjalanan kehidupan dia, dari dia menjalani belajar ilmu agama dari di pondok pesantren sampai di Mekah, di Madinah, Mekah sih kalau nggak salah, di Arab Saudi, sampai dia menjadi ustadz dan menjadi buya, menjadi habib, bukan habib sih, buya, dan dia akan mengajarkan ilmu-ilmu agama. Dan dia salah satu juga pengarang cerita dari tenggelamnya kapal Pandarwitch, dan juga di bawah lindungan Ka'bah, dan udah ada tuh filmnya tuh, udah pernah dibuat juga. Dan itu berarti dia termasuk sastrawan handal juga sih di Indonesia, dan karya-karyanya memang begitu bagus. Dia orang Minang, orang Padang, dan termasuk salah satu tokoh yang
dihormati lah. Wah ini keren sih sosok Buya Hamka ini. Wah salah satu ulama besar lah bisa dikatakan. Dan di sini Pino juga observasinya keren loh kalau menurut gua, banyak detail-detail kecil yang benar-benar diperhatikan oleh dia, dan dia harus mencari tahu karakter asli dari Buya Hamka melalui ya keluarganya Buya Hamka itu sendiri, dan dia mencari-cari tahu informasi tentang Buya Hamka untuk memerankannya biar lebih terasa lebih real gitu loh. Keren sih ini. Biopik dia tuh kalau nggak salah pernah Klise dan sekarang adalah Buya Hamka. Nantikan di bioskop pas lebaran nanti. Oke, kita cepat aja ya, yang itu kan lebaran tuh, gue sedikit banyak lah untuk membahas. Kali ini singkat-singkat aja, yaitu Kutukan Cakar Monyet yang akan tayang di awal bulan ini, 6 April. Belanda Keramat itu hadir dalam kehidupan Roy dan Amara yang membuat keduanya menjadi berseteru nih. Dapatkah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan? Wah, jadi ada benda yang bernama cakar monyet gitu ya. Ih, aneh sih, pokoknya bentukannya aneh, dan itu menjadi suatu kutukan dan akan meneror dia. Pengen sesuatu, akhirnya mencari benda itu. Ih, serem sekali. Oke, selanjutnya pelet tali pocong. Wah, kalau tali pocong gue ingetnya sama yang si DP dulu sih, tali pocong perawan. Kalau ini judulnya pelet tali pocong ya. Ada melakukan ritual kuno menggali kuburan dengan mulut menggigit sendok selama berhari-hari untuk memperoleh pelet tali pocong. Wah, mirip sih ya kayak yang dulu, cuman ini akan lebih beda ceritanya dan background story-nya juga akan berbeda. Wah, udah mulai ke arah situ ya horornya ya. Mudah-mudahan akan tetap berkualitas lah horornya. Oke, selanjutnya Kartu Pos Winnie. Sama nih tayangnya. Tadi 3 film itu tanggal 6 April. Ruth menjadi relawan pendamping gadis kecil pasien kanker. Winnie, ia mendapatkan sponsor pengobatan dari sahabat penanya yang dikenal selama 18 tahun. Nah, ini drama yang bisa melengkapi akhir-akhir puasa kalian lah, sebelum lebaran, karena lebaran udah pasti dipenuhi oleh film-film lebaran ya. Oke, mungkin itu aja untuk kali ini di part 1 film Indonesia. Untuk berikutnya daftar film part 2 film internasionalnya akan langsung gua upload di video berikutnya. Ada yang kalian tertarik nggak nih? Kalau gue sih akan mensikat habis nih. Akan gue tonton semua film-film lebaran dan mungkin akan gue review nanti kontennya di sini. Tunggu aja untuk review film lebaran spesial nih. Gue buat konten spesial bulanan kali ini hanya review film saja, yaitu film-film lebaran. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan tunggu konten menarik lainnya, dan tunggu konten daftar film part 2-nya. Oke, besok. Terima kasih sudah menonton. You nonton, enjoy movie ever. Enjoy movie ever.